Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kedudukan akal dan wahyu di dalam Islam. Syarat isyarat Al-Quran tentang dorongan penggunaan akal, dengan penekanan bahwa penggunaan akal adalah merupakan barometer bagi keberadaan manusia. Manusia yang tidak menggunakan akal yang terdiri dari daya pikir dan qalbu, maka hilanglah ciri dan sifat kemanusiaannya. Al-Quran memberikan tuntunan tentang penggunaan akal dengan mengadakan pembagian tugas dan wilayah kerja pikiran dan qalbu. Daya pikir manusia menjangkau wilayah fisik dan masalah-masalah yang relatif, sedangkan qalbu memiliki ketajaman untuk menangkap makna-makna yang bersifat metafisik dan mutlak. Akal memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut. 1. Akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, di mana keduanya adalah sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga, akal juga berfungsi sebagai alat penangkap pesan dan semangat Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan umat manusia dalam bentuk ijtihad. Yang keempat, akal berfungsi menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi seisinya. Fungsi dan kedudukan wahyu dalam memahami Islam. Yang pertama, wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengalaman ajaran Islam harus dirujukkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengalaman ajaran Islam tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah omong kosong. Yang kedua, wahyu sebagai landasan etik, karena wahyu itu akan dapat berfungsi bila akal difungsikan untuk memahami, maka akal sebagai alat untuk memahami Islam harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri, agar hasil pemahamannya benar dan pengalamannya pun menjadi benar. Akal tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip etik yang diajarkan oleh wahyu. Bagaimana nilai kebenaran wahyu tersebut? Wahyu sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Nabi atau Rasulullah, baik secara lafzi langsung berupa Al-Quran maupun secara maknawi maupun irsyadi tidak langsung berupa Al-Sunnah. Sedangkan Allah adalah Zat yang maha benar, mengatasi segala kebenaran yang ada. Oleh karenanya, nilai kebenaran wahyu bersifat mutlak dan mengikat, juga universal dan lestari. Kebenaran akal. Akal bersifat tentatif, temporal, dan relatif, sehingga hasil kerja akal diperlukan adanya koreksi, perubahan, dan penyempurnaan terus-menerus. Oleh karenanya, taklid buta terhadap hasil pemikiran seseorang ulama dalam memahami Islam termasuk perbuatan yang dihindarkan dalam Islam. Atas dasar itu, Islam mengajarkan untuk memahami dan mengamalkan dinul Islam dengan rujukan yang jelas, dengan cara
ijtihad atau minimal ittiba, dan melarang bertaklid. Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan akal untuk memahami wahyu dengan bimbingan niat ibadah dan ikhlas lillahi ta'ala, dan didukung dengan perangkat dan persyaratan yang memadai. Sedangkan ittiba adalah mengikuti hasil pemikiran atau pendapat orang lain dengan berusaha kritis dan memahami dasar dalilnya. Sementara taklid adalah mengikuti pendapat atau hasil pemikiran orang lain secara membabi buta. Memutlakan kebenaran yang relatif taklid adalah tidak dibenarkan atau haram, sebagaimana tidak dibenarkannya merelatifkan atau bahkan menentang kebenaran yang mutlak, ilhad atau inkar. Yang benar adalah memahami dan meyakini kebenaran yang mutlak sebagai mutlak, dan yang relatif adalah relatif. Dan itu hanya dapat dicapai dengan ijtihad atau minimal ittiba. Kebenaran wahyu. Al-Quran langsung ditulis semasa wahyu itu diturunkan dan dibukukan di masa awal Islam. Banyak beberapa waktu setelah Rasul Allah wafat, masa khilafah Abu Bakar, sedangkan Al-Hadis atau Al-Sunnah baru dibukukan pada abad kedua Hijrah, masa khilafah Umar bin Abdul Aziz. Kedua, bagaimana nilai kebenaran wahyu tersebut? Nilai kebenaran wahyu adalah mutlak. Wahyu sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Nabi atau Rasulullah, baik secara lafzi langsung berupa Al-Quran maupun secara maknawi maupun irsyadi tidak langsung berupa Al-Hadis atau Al-Sunnah. Atas dasar itu, Islam mengajarkan untuk memahami dan mengamalkan dinul Islam dengan rujukan yang jelas, dengan cara ijtihad atau minimal ittiba, dan melarang bertaklid. Ijtihad artinya mencurahkan segala kemampuan akal untuk memahami wahyu dengan bimbingan niat ibadah dan ikhlas lillahi ta'ala, dan didukung dengan perangkat dan persyaratan yang memadai. Sedangkan ittiba adalah mengikuti hasil pemikiran atau pendapat orang lain dengan berusaha kritis dan memahami dasar dalilnya. Sementara taklid adalah mengikuti pendapat hasil pemikiran orang lain secara membabi buta. Memutlakkan kebenaran yang relatif, taklid adalah tidak dibenarkan, sebagaimana tidak dibenarkannya merelatifkan atau bahkan menentang kebenaran yang mutlak, ilhad atau inkar. Hubungan akal dan wahyu. Meletakkan akal dan wahyu secara fungsional akan lebih tepat dibandingkan struktural, karena bagaimanapun juga akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami wahyu, dan wahyu untuk dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan manusia harus melibatkan akal untuk memahami dan menjabarkan secara praktis. Akal dan wahyu menurut ulama. Menurut ulama Al-Farabi mengelompokkan akal menjadi akal praktis, yaitu yang menyimpulkan apa yang mesti dikerjakan, dan teoritis, yaitu yang membantu menyempurnakan jiwa. Akal teoritis ini dibagi lagi menjadi yang fisik material, yang terbiasa habitual, dan yang diperoleh akwarid. Akal fisik atau yang biasa disebut Al-Farabi sebagai akal potensial adalah jiwa atau bagian jiwa atau unsur yang mempunyai kekuatan mengabstraksi dan menyerap esensi kemajudan. Akal dalam bentuk aksi atau kadang disebut terbiasa adalah
salah satu tingkat dari pikiran dalam upaya memperoleh sejumlah pemahaman. Karena pikiran tak mampu menangkap semua pengertian, maka akal dalam bentuk aksilah yang membuat ia menyerap. Begitu akal mampu menyerap abstraksi, maka ia naik ke tingkat akal yang diperoleh, yaitu suatu tingkat di mana akal manusia mengabstraksi bentuk-bentuk yang tidak mempunyai hubungan dengan materi. Dengan demikian, akal mampu meningkat secara bertahap dari akal dalam bentuk daya ke akal dalam bentuk aksi dan akhirnya ke akal yang diperoleh. Dalam akal yang diperoleh naik ke tingkat komuni, ekstase, dan inspirasi. Kemampuan akal yang dimiliki manusia disebut akal potensial sejak awal keberadaannya untuk memikirkan alam materi, kemudian mewujud dan menjadi sebuah aktualitas dalam alam materi. Perubahan akal potensial menjadi akal aktual inilah yang kemudian menjadikan seseorang mulai memperoleh pengetahuan tentang konsep-konsep atau bentuk-bentuk universal. Mengenai wahyu kenabian, pada level intelektual ada 3 masalah pokok, yaitu bahwa nabi berbeda dengan manusia yang berpikiran biasa, dan akal nabi berbeda dengan pikiran filosofis dan mistis biasa. Tidak membutuhkan pengajar eksternal, tetapi berkembang dengan sendirinya dengan bantuan kekuatan ilahi, termasuk dalam melewati tahap-tahap aktualisasinya yang dilalui oleh akal biasa. Dan pada akhirnya, perkembangan ini akal kenabian mencapai kontak dengan akal aktif, yang darinya ia menerima kekuatan spesifik kenabian. Dasar setiap agama langit adalah wahyu dan inspirasi. Dengan kata lain, bahwa komunikasi filosofi dengan akal perolehan, sedang komunikasi nabi cukup dengan daya pengreka. Kalau diuraikan tentang konsep emanasi di atas, bahwa akal bisa diartikan sebagai daya untuk memperoleh pengetahuan dengan cara melakukan latihan ruhani atau kontemplasi sehingga mendapatkan ilham. Yang kedua, menurut ulama Ibnu Rushd, menurutnya sebagaimana yang dijelaskan Purwantana, akal dibagi menjadi 3. Pertama, akal demonstratif atau burhani yang memiliki kemampuan untuk memahami dalil-dalil yang meyakinkan dan tepat, menghasilkan hal-hal yang jelas dan penting serta melahirkan filsafat. Kedua adalah akal logik, mantiki, yang sekedar mampu memahami fakta-fakta argumentatif. Yang ketiga adalah akal retorik, kidhabi, yang mampu menangkap hal-hal yang bersifat nasihat dan retorik, karena tidak dipersiapkan untuk memahami aturan berpikir sistematis. Cara manusia mendapatkan pengetahuan selain melalui perasaan dan imajinasi adalah lewat akal. Jalan menuju pengetahuan lewat perasaan atau akal membawa kepada pengetahuan mengenai hal-hal universal. Maka manusia mendapat gambaran dan nalar. Bentuk-bentuk yang diserap oleh manusia tak terbatas. Pengetahuan manusia tidak boleh dikacaukan dengan pengetahuan Tuhan, sebab manusia menyerap hal-hal yang ada lewat akalnya, dan mustahil bila pengetahuan Tuhan sama dengan pengetahuan manusia, sebab pengetahuan manusia merupakan akibat dari segala yang ada, sedangkan pengetahuan Tuhan merupakan sebab dari adanya segala sesuatu itu. Akal bersifat teoritis dan praktis. Akal bersifat lazim dimiliki semua orang. Unsur ini merupakan asal daya cipta manusia, hal-hal yang dapat diakali secara praktis, yang dihasilkan lewat pengalaman yang didasarkan pada perasaan dan imajinasi. Dan lewat akal praktislah manusia mencintai dan membenci. Pendapat Ibnu Rushd, agama didasarkan pada 3 prinsip yang mesti diyakini oleh setiap muslim: eksistensi Tuhan, kenabian, dan kebangkitan.
Tiga prinsip ini merupakan pokok masalah agama. Karena kenabian berdasarkan wahyu, maka filsafat akan selalu berbeda dengan agama bila tidak bisa dibuktikan bahwa akal dan wahyu bersesuaian. Tetapi pada hakikatnya bahwa antara filsafat dan agama tidaklah bertentangan, karena dalam wahyu itu mengundang akal untuk memahaminya, dan akal manusia dalam memahami wahyu sering bertentangan, karena masing-masing akal manusia itu mempunyai tabiat dan kecenderungan sendiri. Ringkasannya bahwa filsafat yang berpangkal pada akal dan wahyu yang berpangkal pada agama adalah saudara kembar, yang keduanya merupakan sahabat yang pada dasarnya saling mencintai dan saling melengkapi. Yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah pemikir jenius, peletak dasar ilmu sosiologi dan politik. Melalui karyanya Muqaddimah, Tuhan membedakan manusia karena kesanggupannya berpikir. Manusia berpikir dengan akalnya, yaitu dalam membuat analisa dan sintesa. Ditegaskan bahwa pertemuan akal dan wahyu merupakan dasar utama dalam pembangunan pemikiran Islam. Islam tidak membiarkan akal berjalan tanpa arah, karena jalan yang merentang di hadapannya bermacam-macam. Islam menggambarkan suatu metode bagi akal, agar ia terpelihara di atas dasar-dasar pemikiran yang sehat. Di antara unsur-unsur metode ini ialah seruannya kepada akal untuk melihat kepada penciptaan langit dan bumi. Sebab semakin bertambah pengetahuan akal tentang rahasia keduanya, akan semakin bertambah pula pengetahuan ma'rifahnya tentang Sang Pencipta dan pengetahuannya. Di dalam Quran terdapat banyak ayat yang menyeru manusia untuk berpikir tentang alam raya beserta gejala-gejalanya yang beraneka ragam. Dengan demikian, akal berwawasan luas dan mengakui pencipta alam raya ini, suatu aspek akidah yang akarnya tertanam di dalam hati dan berbaur dengan daging dan darah, rasio dan emosi. Quran menyeru manusia merenungi alam raya ini agar memperoleh pelajaran dan merasakan hakikatnya. Dari sinilah akal memperoleh pelajaran penting tentang iman kepada yang gaib. Keimanan yang mengajak akal mempercayai suatu di balik alam raya ini, yaitu surga dan neraka, kebangkitan dan mahsyar, hisab perhitungan, pahala, siksa dan malaikat, rasul-rasul serta seluruh yang dibawa oleh para rasul Allah, yang tidak dapat dicapai melalui metode eksperimen dan dengan mikroskop, dan yang tidak dikenal dengan sekedar pengetahuan indrawi. Semua itu adalah perkara-perkara yang menuntut ketaatan dan keimanan. Maka akal pun berusaha menangkap makna-makna terpendam di dalam ayat-ayat Al-Quran sehingga sesuai dengan keesaan, kesempurnaan, dan kesuciannya. Menurut Ibnu Khaldun, pertemuan antara akal dan wahyu membawa banyak disiplin-disiplin ilmu agama. Di antaranya adalah ilmu qiraat, tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu faraid, ilmu khilafiyah, usul fiqh, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menurut Ibnu Taimiyah, akal adalah nikmat besar yang Allah titipkan dalam jasmani manusia. Nikmat yang bisa disebut hadiah ini menunjukkan akan kekuasaan Allah yang sangat menakjubkan. Ungkapan ini terdapat dalam buku Al-Akhwa Manzilatuhu fil Islam, halaman 5. Sebagai penganut aliran salaf, beliau hanya percaya pada syariat dan akidah serta dalil-dalilnya yang ditunjukkan oleh nas-nas.
karena nas tersebut merupakan wahyu yang berasal dari Allah Ta'ala. Aliran ini tak percaya pada metode logika rasional yang asing bagi Islam, karena metode semacam ini tidak terdapat pada masa sahabat maupun tabi'in, baik dalam masalah usuluddin, fiqih, akhlak, dan lain-lain. Selalu ia kembalikan pada Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Bila hal itu tidak dijumpai, maka ia bersandar pada pendapat para sahabat. Meskipun ia seringkali memberikan dalil-dalilnya beserta perkataan tabi'in dan atas dasar yang mereka riwayatkan, ia selalu berusaha untuk menyelaraskan antara akal dan Al-Quran dan berusaha menghilangkan pertentangan yang terjadi di antara keduanya. Menurut Ibnu Taimiyah, akal pikiran amatlah terbatas apabila dalam menafsirkan Al-Quran maupun hadis. Ia meletakkan akal pikiran di belakang nas-nas agama yang tak boleh berdiri sendiri. Akal tak berhak menafsirkan, menguraikan, dan mentakwilkan Quran, kecuali dalam batas-batas yang diizinkan oleh kata-kata, bahasa, dan dikuatkan oleh hadis. Akal pikiran hanyalah saksi pembenaran dan penjelasan dalil-dalil Al-Quran. Lebih rinci, Ibnu Taimiyah menjelaskan, sesuatu yang diketahui dengan jelas oleh akal sulit dibayangkan akan bertentangan dengan wahyu atau syariat. Bahkan, dalil nakli yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang lurus. Jika diperhatikan pada kebanyakan hal yang diperselisihkan oleh manusia, didapati sesuatu yang menyelisih nas yang sahih dan jelas adalah syubhat yang rusak dan diketahui kebatilannya dengan akal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan